Surya. Lu tuh pasti tuh. Ini apa-apa? Si Surya siapa, Pak? Ayo sikat dia. Loh. Ini reaksinya Mas Surya. Apaan nih, Gor? Apa? Bisa berhenti nggak? Mundur! Udah. Mundur! Bapak nggak sanggup bayar ini semua tadi. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia ke-30 kandidat wanita. Oke. Kita akan kocok kandidat pria. Oke, Citra minta fishball. Oke, ini buat cowok-cowok ya. Siap-siap cowok-cowok jomblo yang udah karatan di sini. Cowok nomor 13. Wih, semangat banget. Luar biasa ini dong, harus energik kayak begini, semangat dong, ya kan? Oke, nama siapa nama? Nama saya Eki, Mas Surya. Eki. Iya. Eki, pria tampan idaman para wanita yang ingin mencari jodoh seorang wanita manja. Karena Eki senang jika selalu dibutuhkan oleh pasangannya. Mampukah Eki mendapatkan jodoh impiannya di garis tangan? Ki, suka cewek yang karakternya seperti apa, Ki? Saya suka cewek yang jelas, Mas Surya, cantik, Oke. baik, tapi yang paling utama, Mas Surya, saya suka cewek yang manja. Manja. Oh. Manja tuh apa? Mandi jarang, makan jahe, ya kan? Kenapa saya suka Kenapa? cewek manja, Mas Surya? Karena kalau cewek yang terlalu mandiri itu saya takutnya jadi nggak diperhatiin, Mas Surya. Oh, kalau yang terlalu mandiri jadi terlalu cuek, terlalu Iya menikmatin benar, ya? dia terlalu sibuk sama dirinya sendiri, Mas Surya. Oke. Saya takut itu kejadian. Oke, jadi lo lebih suka kalau kesannya cewek itu membutuhkan lo Iya, gitu ya? saya paling suka dibutuhin banget gitu, Mas Surya, sama cewek. Oke. Dan lo bekerja? Saya sebagai HRD di salah satu perusahaan di Jakarta, Mas Surya. HRD ya, jadi yang bagian ngerekrutin karyawan ya? Iya benar Mas Surya. Maka saya mau terapin juga di sini untuk seleksinya seperti Oh itu. jadi Iya. orang HRD biasa milih karyawan, seleksinya ke cewek-cewek juga diterapin di sini? Iya, harus gitu. Luar biasa. Oke, sekarang siapa yang tertarik dengan Eki dan merasa cewek yang suka manjain cowok? Satu, dua, tiga. Nomor berapa nih? 21, nomor 4, nomor 10. Gimana Eki? Menurut lo, tunggu dulu. Menurut lo kira-kira kriteria lo nggak nih? Hah? Apa nih? Turun nggak lo? Turun nggak? Lo bisa mau nggak? Mbak. Apaan sih? Mbak, bentar, Mbak. Ini acara garis tangan. Mbak, ada apa tiba? Nari siapa dia? Aku mau minta hak warisannya. Hak warisan? Iya, Hak warisan gimana? hak warisannya di dia. Warisan? Apaan Lo sih, warisan apa sih? apa Hubungan sih? berdua apa sih? Jadi bapak tirinya itu ya, bapak tiriku ya, itu kasih warisan ke gua. Tunggu. Gini. Gimana? Jadi bapak gue, bapak tiri gue itu ngasih warisannya ke gue. Bapak tiri itu bapak kandung dia berarti? Tanya tuh. Apaan sih? Dia nggak gini. Lo saudara tiri gitu? Iya, ini kakak tiri aku masuk ya. Beda bapak, beda ibu? Beda ibu. Beda ibu? Beda ibu. Oke, terus? Nah, dia tuh ngaku-ngaku katanya hak warisan dia itu aku ambil, padahal enggak, itu emang... Kata siapa ya? Apaan sih? Nggak ada ngomong, datang ke sini. Handphone lo jatuh. Beneran banget dia lo. Handphone lo jatuh tuh, handphone lo jatuh.
Oke, jangan dorong-dorongan. Oke. Malu-maluin. Balik nggak mendingan? Jadi hak waris lo diambil dia? Iya, Pak. Apa aja? Itu tuh, seisi rumahnya tuh diambil dia semua. Ngaku-ngaku. Ih, aduh astaga Tuhan. Jadi lo menuntut apa? Ya gue mau ambil hak warisan gue Apa? lah. Hak warisan lu apa? Ya semua rumah seisinya. Itu Gak nenek ada, gua. gak ada. Gak usah Ada ngaku. ya? Iya. Lo datang ke sini Gua malah ada maluin buktinya. sama. Mana buktinya? Iya. Gue ada buktinya, tahu nggak? Saya tuh ke dia tuh, semuanya diambil dia. Sampai burung bapak gue, lu ambil kan? Burung apa sih? Burung apa? Burung piaraan bapak lo gitu. Oke, ya udah. Sekarang gini, ngomong soal apa lah karir warisan sampai burung bapak. Arbi Mategor mana? Arbi Mategor. Aduh, tunggu. Ya. Baik. Jangan malu-maluin deh. Ih, Gue ada buktinya ya. bodo amat. Gue ada bukti nih. Nih ya, gue ada nih warisan. Ih, tunggu. apa sih? Ih, kurang ajar banget sih lo. Oke, Tigor. Coba bacain, Gor. Itu gue masih penasaran burung apa sih? Iya, burungnya bapak walaupun kecil tapi mahal dia tuh. Tapi diambil dia. Iya. Itu koleksi bapak kamu. Iya. Dia yang ngambil. Semuanya tuh. Enggak, dia cuma ngaku-ngaku. Iya. Ih, Itu yang disobek ada bukti apa? buktinya ya, semuanya Yang disobek bukti apa? itu hak warisan gua ya. Mana Semuanya. nggak ada. Suratnya. Mana ada Nah, sekarang buktinya? dirobek. Nggak ada kan buktinya sekarang? Kurang ajar banget. Coba buka lagi tas lo, buka lagi tuh. Lucu Jangan banget. berantem. Saudara tiri yang ribut-ribut soal warisan. Coba Gor, tolong Gor. Coba saya ingin membaca ini sebenarnya apa. Oh, itu bisa Gor, udah robek-robek gitu Gor. Bisa Mas Uya. Boleh saya minta ini bokor saya? Apa? Nah ini alat saya. Kalau di Jawa ini namanya bokor. Sebentar ya. Nah, kalian semua coba maju ke depan. Saya mundur ya. Maju ke depan. Jadi saya akan menyatukan yang sudah sobek tadi. Saya remas, dan saya remas. Ini surat warisan yang udah dirusak sama si Shirley nama kamu ya? Iya. Dasar. Apa sih? Coba, kita akan tahu nih Shirley orangnya seperti apa nih. Silakan Gor. Saya remas, dan akan saya buktikan. Nah, Loh. ini rasanya Mas Uya. Apaan nih Gor? Kok bisa, Bang? Jadi di sini sudah dibuktikan bahwa kobaran api ini menandakan Shirley sosok orang yang dominan, serakah, dan Dulu kok ada apinya, menguasai Gor? segalanya Mas Uya. Iya Mas Uya. Ternyata Shirley ini serakah sekali dan dia memiliki niat untuk menguasai semua. Enggak, itu nggak benar. Iya, benar. Nggak benar. Semua hak gue lu ambil. Lu cuma ngada-ngada. Lah gue ada. Nggak ada. Tapi emang ada percikan api tiba-tiba keluar asap sebanyak ini gitu tuh. Iya. Tuh di bawah Nah, masih ada apinya tuh Gor. Ini kebakar kertasnya. Tuh. Dan artinya Gor, Iya. memang ada apa-apa sama Shirley dong. Iya benar. Shirley Jelas, ini Mas. tidak jujur. Apaan sih? Oke, kita mungkin relaksasi aja Bi. Ayo Bi. Boleh minta Ini biar selesai permasalahan kamu sama saudara kamu. Namanya siapa tadi kamu? Deki. Deki, nama laki ya? Oke. Ya udah, minta kursi chair. Ini makanya suruh pulang. Ih, mending diusir. Oke, silakan Shirley duduk. Mungkin nih bokornya kita singkirin dulu ya. Depanin aja mas. Pedes. Tolong kru. Ini kelihatannya energinya jadi negatif loh ini. Iya. Iya. Nah, kenapa nih asapnya selalu ke dia nih, Gor? Iya, karena apapun yang terjadi di dijauhkan bokor asapnya tetap ke dia tuh. tetap Mas Uya. Ikutin ya. Udah bawa sana aja deh. Oke, sekarang fokus ke depan dulu. Oke, secara perlahan perhatikan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Perhatikan semakin lama semakin cepat dari sebelumnya dan biarkan kamu masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3,
Siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan apapun dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan... Oke, Shirley. Emang benar kamu masih tinggal di rumah warisan yang merupakan haknya Deki? Iya mas, aku emang masih tinggal di rumah warisan. Oke, kenapa lo nggak pindah? Ya saya nggak mau pindah, soalnya itu juga jatah rumah saya mas. Soalnya walaupun sebenarnya saya cuma dapat jatah isi rumah aja, tapi ya bingung sayanya mau dipindahin kemana barang-barang saya. Makanya saya nggak pindah dari rumah itu. Oh, jadi kamu sudah dapat hak isi rumahnya? Iya. Ya kan? Oke, Deki ini rumahnya. Betul. Oke, terus hubungan kamu sama bapak kamu tuh gimana sih? Dulu tuh sebenarnya saya sempat berhubungan mas sama bapak tiri saya. Ih Maksudnya? dasar ya Allah. Serius lu? Maksudnya berhubungan sama bapak tiri kamu tuh gimana ceritanya? Iya kan saya pengen dapat warisan, jadi saya deketin bapak tiri saya itu biar warisannya semua ke saya. Tapi keburu nih bapak saya udah meninggal gara-gara bikin wasiat. Bapak saya nulisnya itu rumah dan isi-isinya. Tapi rumahnya nggak kebawa, jadi isinya doang yang kebawa. Terus nggak lama keburu mati dah. Oh. Jadi Nah, dia dapat rumahnya, saya cuma dapat isinya. kamu udah punya pacar? Udah belum? Ya sebenarnya sih saya udah punya pacar tapi udah Tuh. putus juga. Oke, kenapa? Karena saya nggak dapat restu mas dari istri sama orang tuanya. Ya udahlah, jadi saya udahin aja. Lah, gak dapat restu dari istri sama orang tuanya, berarti istri suami orang dong dia? Ya iya, tapi kan saya udah rencana mau nikah mas. Emang gak benar. Oh, alah. Makanya kamu belum keluar rumah itu karena kamu belum nikah, belum dapat orang yang bisa kasih kamu tempat tinggal. Iya, tadi kan saya mikirnya kalau misalkan saya jadi sama mantan saya yang kemarin kan, saya bisa dapat rumahnya terus barang-barang bisa saya bawa semuanya. Gitu. Iya. Tapi malah nggak jadi. Terus Burung bapak saya juga udah saya jual tuh mas di Jembatan Hitam Jatinegara. di jembatan hitam, Heeh. Astaga, kurang aja. lo jual berapa kemarin? Ya lumayan lah mas, bisa buat makan 125.000 doang tapi mas. 125.000. Itu burung harganya 30 juta. Dijual 100.000 doang. Tapi lo emang bener-bener mau ngambil rumah itu cepat-cepat? Iya dong, itu kan hak saya. Kan itu mau saya jual, mau buat saya usaha. Karena saya juga janda kan, jadi aku butuh uangnya. Oh ya. Ya udah. Bangunin Bi. Oke, Shirley. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Burung mau jual 150.000. Apaan sih kok? Aja mulut lu nggak sekolah ya lu ya mulut lu ya? Ya lu. Oke, tunggu, gue bingung nih nama lo nih. Lo namanya Deki tuh nama apa sih? Nama laki-laki, nama perempuan kok Deki sih? Nama saya Dewi Kirana Larasati, Pak. Oh, Dewi Kirana Larasati. Oh, di semua singkat Deki. Di Dewi Kirana Larasati. Deki. Iya. Harusnya Dekila dong. Enggak Iya dong. kan? Deki. Oke, ya udah. Kalau begitu, gini aja deh. Lo ya, Shirley sama Deki selesaiin masalah lo di luar. Iya, seharusnya kayak Ya. gitu. Ya nggak mau lah mas. Itu kan rumah aku. Karena ini acara cari jodoh. Nah itu dia, Kan saya mau benar. warisan. Nggak ada. Udah nggak usah kamu cabut lo nggak tahu. Apa sih lu? Lu kemana sih? Kabur-kabur. Mana warisan gua? Anjir. Iya nggak? Mana sih? Oh jatuh. Ya udahlah, ya mending mereka keluar deh. Gimana nih Mas Uya? Untung aja ya kan. Dah, sekarang kita lanjut lagi ya. Apaan tuh? Apaan tuh? Coba. Ya Allah. Kata orang selatan. Kenapa bisa lupa chat? Lu kesiram chat. Gimana tadi larinya gimana awalnya? Ya lari dari sana saya lari. Terus saya nggak ngeliat kalau ada ini.
Dah, Beresin dulu, bersihin. saya lihat. tuh. Ini dia azab Iya, mengambil makanya. hak warisan saudara lo sendiri. Biar saudara diri, cuman akhirnya ini azabnya. Kesiram cat warna pink. Makanya tobat lu, nggak serakah-serakah jadi orang. Lo selesai itu ini bajunya sama Deki warna pink ini mungkin azabnya udah. Iya kan? Minta maaf. Gak janji kasih haknya si Deki. Beneran ya? Iya beneran, tapi maafin ya. Oke. Ya udah salaman. Oke. Ya pelukan lah. Iya. Kan maafin. Ya udah. Ya udah. Ya udah, selesai dulu deh. Ya. Sorry nih ya. Tadi kan ada dua yang berdiri mah tadi. Coba mana? Itu satu. Terus satu lagi mana tadi? Yang berdiri nomor 10 ya. Oh ya, turun yuk. Nah, gini dong. Namanya siapa nih? Anggi. Ya, Anggi, kerjaannya apa? kerjaan saya SPG. SPG. Iya. Oke, kamu? Aku SPB. SPB. SPG kan Sales Promotion Girl. Kalau itu kan SPB Sales Promotion Boy. SPB apa nih? SPBU. SPBU pom bensin. Ya, iya. Oh, kerja di SPB. Gua kali yang tukang ngisi-ngisi itu. Iya. Biasa aja, ya kan? Dan ini ada Mas siapa tadi? Eki ya. Pandangan pertama kamu ngelihat Anggi dan Sari ini gimana? Jujur ya Mas Oya. Iya. Sebenarnya kalau sebelum milih ini saya pengen semuanya nih Mas Oya sebenarnya. Kemarin. Sorry nih ya. Tadi kan ada dua yang berdiri mah tadi. Coba mana? Itu satu. Terus satu lagi mana tadi? Yang berdiri nomor 10 ya. Oh ya, turun yuk. Nah, gini dong. Namanya siapa nih? Anggi. Ya, Anggi, kerjaannya apa? kerjaan saya SPG. SPG. Iya. Oke, kamu? Aku SPB. SPB. SPG kan Sales Promotion Girl. Kalau itu kan SPB Sales Promotion Boy. SPB apa nih? SPBU. SPBU pom bensin. Ya, iya. Oh, kerja di SPB. Gua kali yang tukang ngisi-ngisi itu. Iya. Biasa aja, ya kan? Dan ini ada Mas siapa tadi? Eki ya. Pandangan pertama kamu ngelihat Anggi dan Sari ini gimana? Jujur ya Mas Oya. Iya. Sebenarnya kalau sebelum milih ini saya pengen semuanya nih Mas Oya sebenarnya. Kemarin. Nggak boleh gitu kemarin. Jadi intinya siapa nih yang lo taksir nih? Saya boleh kenal mereka? Boleh silakan dekati. Boleh dong. Sini sayang, sini. Boleh sini. Boleh minta tangannya? Ini kenapa Bapak siapa? Saya bapaknya Mas. Bapaknya ini ibunya pasti kan? Iya. Saya nggak suka anak saya ikut acara ini. Coba lihat pakaiannya. Ini pasti cewek nggak bener ini. Ini cewek-cewek di sini cewek-cewek bener Pak. Kalau nggak bener nggak mungkin kita jadi. Anak Bapak udah di sini artinya anak Bapak udah setuju, iya kan? Ya Mas, tapi saya nggak mau anak saya ikut acara ini Mas. Kenapa? Pakai kamera lagi. Ini acara apa ini? Hah? Saya nggak suka Mas. Mas ya, lanjutkan aja Mas ya. Ayo Pak. Malu-maluin aja kau. Enggak. Sari. Malu-maluin kau. Sari, udah lah Pak. Bapaknya nggak setuju kamu ikutin acara ini, tapi ibunya setuju. Gimana kamu? Saya tanya sama kamu Sari. Kamu lanjut lagi apa nggak? Jangan sampai dia nongol lagi ke sini, Datang lagi, terus bikin keributan lagi. Coba. Mau lanjut apa enggak? Mau lanjut? Iya, emang ayah aku tuh posesif gitu. Coba, oke, Tigor. Apa yang Tigor lihat dari si Sari SPBU ini? Iya. Sebentar, kamu maju ke situ. Saya ngerasain kalau Sari ini merasa gelisah. Sepertinya kamu sedang mengalami hal yang kurang baik di sini. Kayak tertekan emang ya? Iya. Kamu mimpi apa semalam?
Jadi gini, semalam tuh aku mimpi aku jalan di jalan yang kecil banget tapi berliku-liku. Jadi aku tuh bingung mau kemana, bingung. Saya tuh kayak tersesat. Mungkin Arbi, mungkin apa kita bisa artikan kan? Tadi Tigor nanya semalam mimpi apa? Dia kayak di jalan sempit berliku kayak tersesat. Tersesat. Iya. Kita kan punya alat buat scan mimpi ya? Oh, scan mimpi, alat perekam mimpi. Oke. Coba Andi, alat perekam mimpi. Kevin Magang. Helm, oh dari belakang maksudnya? Oh dari belakang, oh ternyata Cita. Iya, iya. Coba silakan Sari. Sari SPBU. Oke, kamu nyender dulu. Ini layarnya emang prosesnya gini nih, 50%. Ya prosesnya gini, gonta-ganti warna prosesingnya. 1%. Ya. Bentar lagi 100%. Oh di jalan nih, sampai 100% berarti ya? Iya, 100%. Nanti sampai dia berhenti dalam satu warna. Oke, ini ada biru, hijau, kuning, biru. Ini udah 99% nih, Bi. Warnanya belum berhenti. Jadi tadi mimpinya memang panjang banget ya Mas Tigor ya? Oh, jalan berliku kali ya. Jadi tersesat tadi kan? Iya Mas. Tersesat. Berarti kalau misalnya kayak gini Mas Uya menandakan kalau dia tuh memang diliputi rasa takut dan khawatir. Karena warnanya bolak-balik berubah-ubah nih. Iya, gelombang pikiran dia selalu berubah-ubah. Dia rasa takut khawatir ini memang mengganggu dalam kehidupan dia sampai terbawa mimpi. Jadi hidupnya benar-benar nggak ada arah dan tujuan ya? Arah. Jadi, tak tahu arah jalan pulang. Betul. Takut khawatir memang selalu mengganggu dia dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Yaudah, helm pembaca mimpi. Kasihan juga ya sampai helm pembaca mimpi pun nggak bisa ngebaca pikiran dia. Iya. Ini terlalu takut dan khawatir, makanya terbacanya seperti itu. Iya. Oke. Lepas aja ya. Oke. Dan intinya adalah kasihan juga dia ya. Iya. Benar-benar mimpinya berliku, hidupnya nggak tahu arah. Iya, makanya mengganggu. Mau, aku nggak mau. Apa itu Mas? Nggak mau. Jangan yang tadi nih siram chat. Sari itu juga anak papa. Ibu. Pokoknya aku nggak mau. Aku ibunya. Buka. Mas Uya, lanjutkan aja Mas Uya. Ini kalau keluar nanti kan bahaya Mas Uya. Nggak mau Pak, nggak mau. Aku nggak mau. Sari juga anak Naik sini. Aku nggak mau pasal bodoh. Buka. Jangan aku biarin cari jodoh di sana. Oh, buka nggak? Nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Buka. Anakku, Pak, itu anakku. Saya nggak mau Sari, gua cerain nih. Aku nggak mau. Pak, Bu. Pak, ngapain ibu di sini? Bukain pintunya. Mas ya lanjutin aja Mas ya. Biarin anak. Ya tapi ini kan ruangan wardrobe tempat syuting. Sampai ada kayu begitu. Ibu jangan berantem dulu. Pokoknya Sari nggak bisa. Kalau kalian ribut saya nggak bisa lanjutin, berisik. Nggak mau. Gimana sih? Buka. Ini harusnya saya. Buka. Pintunya. Buka pintunya, Bu. Udah diam apa? Buka. Ya. Pokoknya Saya nggak suka. Ibu Bapak, Pak. Pokoknya saya nggak suka. Aduh. Sari ini posisinya. Wah, kakinya nyangkut tuh. Aku yang melahirkan dia. Gak ada kakinya nyangkut. Melahirkan dia. Tolongin. Gak enak, kenapa kaki lo? Nyangkut. Bapak, ini masih nyangkut. Kaki masih nyangkut. Ibu jangan di situ. Ngerti nggak? Saya juga jadi kesal sama ibu. Maksudnya ngapain di situ? Masuk aja ke sini, udah dibuka. Udah buka ya? Bukan begitu Mas ya. Saya emosi soalnya. Bukan gitu Mas ya. Iya, gimana jadinya? Anak itu si Sari itu biarkan Mas mencari jodoh di sana Mas. Ini bapaknya yang ngeyel. Saya nggak mau. Tapi kan ibu sama bapak ribut-ribut di sini, makanya kita keganggu. Iya, tapi saya pengen anak saya itu berdapat jodoh. Jadi pintu rusak. Udah balik lagi dalam, masuk ke dalam. Saat ini bikin repot aja keluarganya nih. Ngawur ya kan? Masuk lu. Bapak udah tunggu apaan sih? Ganggu di sini. Ayo Sari, biarin Sari bercari jodoh di sini Sari. Bapakmu ini, bapakmu. Nggak boleh. Sari tetap cari jodoh. Nggak mau. Apa? Aku mamanya. Udah.
Les, Pak. Oke, melahirkan dia. Bapak tenang, tenang. Arbi tolong nih bapaknya itu direlaksasi, Bi. Pak, duduk aja Pak, duduk Pak. Suami istri bikin pusing. Bikin kesel kan, ya nggak? Oke Pak, tenang dulu ya Pak. Oke. Atur nafasnya dulu Bapak, tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarin lewat mulut, tenang, rileks. Atur nafasnya. Dan biarkan kesampingkan rasa marah, rasa dendam, tidak nyaman di sekitaran Bapak. Dan sebentar lagi ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, atur emosinya menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks tersebut. Dan biarkan nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama Bapak, Bapak akan menjawab pertanyaan apapun dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu Bapak. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Pak, kenapa sih Bapak nggak mau anak Bapak ikut acara ini, Pak? Saya nggak mau, Mas. Kenapa? Di Sari saya jodohin Sama siapa? sama anak teman saya. Terus, kenapa harus jodohin, Pak? Saya sudah janji, Mas, sama Mas Karyo. Dari zaman sekolah dulu, Mas. Oh, Mas Karyo? Iya. Kami bikin janji di atas surat. Dalam surat itu, kita saling menjodohkan anak kita, Mas. Surat itu saya kubur di bawah pohon asem belakang sekolah, Mas. Oh, jadi kertasnya kamu kubur di belakang pohon asem di belakang sekolah. Janji kalau punya anak akan dijodohin. Iya, Mas. Lah kalau anak kamu cowok sama cowok gimana jodohinnya? Ini kebetulan anaknya cewek, Mas. Oh, anak Mas Karyo cowok. Iya. Terus kalau misalnya anaknya jadi jodoh sendiri gimana, Pak? Saya takut, Mas, kalau nanti dilanggar penghuni pohon itu, asam itu, Mas, ada hantunya. Bapak takut sama setan, Pak? Iya, Mas. Walaupun muka saya sangar kayak gini, Mas, saya juga takut sama hantu, Mas. Takut sama hantu? Iya, Mas. Oke, terus abis itu apa lagi alasan itu selain lo takut sama hantu? Ya, saya juga punya hutang budi sama Mas Karyo. Aha. Karena saya selalu meminjam uang sama dia. Untuk apa, Pak? Untuk kehidupan sama keluarga saya sehari-hari, Mas. Emang nggak kerja tuh? Udah 2 bulan saya nggak kerja, Mas. Saya kena PHK. Oh. Kamu itu Bapak semua udah berbohong sama kami. Kami anggap Bapak itu kerja, ternyata enggak. Bapak itu jahat. Nggak tahu keluarga kalau Bapak udah di PHK? Takut, Mas. Nggak tahu? Nggak tahu, Mas. Takut sama istri Bapak, Bapak? Iya, soalnya saya takut istri, takut diaduin sama mertua saya, Mas. Sama bapaknya dia? Iya, soalnya... Kenapa emang? Mertua bapak saya seorang jawara kampung, Mas. Mertua Bapak? Bapak mertua Bapak? Iya. Ya, jawara kampung? Jawara kampung, Mas. Saya takut nggak cuma kehilangan kerjaan, Mas. Tapi saya takut kehilangan nyawa. Oh, takut karena bapaknya jawara. Iya. Mencoba untuk berbohong, tapi berbohong demi kebaikan, iya kan? Iya, Oke, coba Bi, sadarin Bi. Oke Pak, saya kembalikan kesadaran normal Bapak seutuhnya pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Oke. Bapak itu bikin malu, Pak. Bikin malu. Kenapa Bapak nggak jadi kerja sendiri aja? Apa sih, Bu? Bikin malu aja. Apa sih, Bu? Bapak itu kenapa berbohong? Bapak itu katanya ngutang menjodohkan anakku di Sari. Aku nggak setuju, aku nggak mau. Udah. Bikin malu. Tapi Ibu kebutuhannya Ibu. Beli beda Ibu, beli baju Ibu. Buat anak kita mau dijadikan artis. Bapak bisa cari kerjaan yang lain. Kenapa mesti berbohong sama keluarga? Udah, Bu. Bikin malu aja Bapak ini. Kenapa itu bunyi handphone apa sih? Nah, itu apa lagi tuh? Jangan-jangan itu dia selingkuh lagi. Pacaran lagi diam-diam. Ini masalah anak kita, Bu. Anakku ini si Sari yang aku melahirkan. Bapak jual sama si Karyo Karya itu. Siapa tuh si Karyo? Aku nggak kenal si Karyo. Bapak itu udah sangat jahat sebagai orang tua. Itu kenapa sih Bapak di-reject terus teleponnya, Pak? Tahu itu? Dia nggak berani ngangkat. Pak, dipanggil Pak. Siapa sih itu? Siapa sih itu? Siapa sih? Itu siapa? Tahu itu Manggil siapa Pak. itu? Ini manggil dia. Manggil siapa Manggil Pak? dia. Sini Bapak sini. Ayo sini aja, si bapaknya nggak mau keluar. Lihat dulu tuh Sari. Siapa lagi nih? Ini siapa ini?
Bapak barusan telepon dia. Hah? Bapak barusan telepon dia. Pak Karyo bukan? Enggak, saya temen dia, Pak. Bukan Karyo? Saya Karyo, Pak. Oh, ini. Ini nih si Karyo, mukanya aja jelek apalagi anaknya. Udah, gitu, Bu. Enggak. Jaga lo. Anak ini Sari cantik, seperti mamanya cantik. Kok ada urusan sama si Kak? Nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Mas Karyo ini yang bantu kita sehari-hari, Bu. Saya nggak peduli, Pak. Saya nggak peduli. Ya mau dibantu sama si Karyo, yang penting anakku nggak mau dijodohin sama anakmu. Muka mau jodoh jelek, apalagi anaknya. Aduh. Nggak apa-apa. Ibu nolak. Ya. Tapi anak ibu atau milih rumah ibu. Hah? Saya sita rumah ibu. Apa? Rumah? Rumah mau disita? Maksudnya apa, Pak? Rumah kita satu-satunya, Pak. Anak kita satu-satunya, Pak. Aku nggak mau, Pak. Itu disita, Pak. Aku nggak mau rumah disita. Aku nggak mau anakku si Sari dijodohin sama anak dia. Tuh, biar tahu, Bapak. Itu tanggung jawab Bapak, saya nggak peduli. Jadi perjanjiannya adalah kalau nggak kawin. Ya, Pak. Saya udah ada perjanjian, Pak. Itu Bapak itu coba tuh. Ya, habis makan daging. Ya. Saya punya perjanjian sama si Karyo. Ya. Udah lama. Ya. Kalau anaknya nggak mau nikah? Kalau anaknya nggak mau nikah, rumah saya sita. Tuh. Dia banyak utang, Pak, sama saya. Iya, Pak. saya tahu. Tadi dia ngomong. Makanya. Lu tinggal pilih. Lu mau si Sari atau rumah lu? Dalam 1 kali 24 jam, ya, bakalan gue sita rumah lu. Pokoknya ya, ini urusan teman. Oke, teman, ya. Masalah ini tetap profesional. Ya udah. Biar. Pokoknya ya, gua tunggu lo. Biarin bapaknya. Nah, ini. Teman udah baik. Tapi kalau janji yang nggak ditepatin juga serba salah juga sih. Nggak mau saya sama Sia. Pokoknya anakku ini Sari yang sangat cantik ini, secantik sedunia. Nggak akan mau aku jodohin sama si Karyo-Kero itu. Oke, Aku Tigor. nggak mau. Apa yang Tigor lihat Enak soal ibu banget nikahnya dari jodohin anakku. serius banget, aku Iya. pusing tau nggak? Aku nggak mau. Seperti apa yang kita lihat. Kayaknya bapaknya tertekan banget ya. Gor, kayak keluar rumah Iya. tangga gue. Saya ingin merasakan Jadi istrinya marah mulu, bapaknya jadi diem aja. sesuatu yang berada di dalam tubuh. Bu Sri ini terlalu obsesi dengan anaknya. Dan saya melihatnya Sari ini juga sempat mau dijual sama seseorang yang mau menjanjikan Sari akan terkenal, Mas Wi. Sama ibunya? Iya. Itu nggak mungkin. Seorang bapak menjual anaknya itu nggak mungkin. Oke. Itu nggak mungkin. Ya udah, kita relaksasi. Udah. Relaksasi, ibu silakan duduk. Nggak mungkin. Ibu silakan duduk. Ibu sini, duduk. Pak, geser, Ayo. Pak. Ayo. Ini punya sini, Bu. Oke, atur nafasnya, Bu. Relax dulu, tenang. Oke, sebentar lagi lihat jam di depan mata Ibu. Oke, ikutin gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan matanya. Biarkan membuat mata Ibu makin lama tuh makin rileks, lebih tenang dan lebih nyaman. Oke, pada saat saya hitung 1 sampai 3, 1 lebih nyaman, 2 lebih rileks, dan biarkan nanti pada hitungan ketiga siapapun yang bertanya sama Ibu akan menjawab pertanyaan apapun dengan sejujur-jujurnya. Oke, dan 3. Oke. Ibu benar ngejual anak ibu? Kalau itu Mas Yuya, bukannya saya jual, tapi memang saya promosiin anak saya. Emang dijanjiin apa, Bu? Manajer film itu bilang kalau Sari mau menemani makan malam sambil diajarin acting di hotel, bakal dijadiin peran utama, Mas. Nah, terus ada hasilnya nggak? Ada hasilnya nggak? Sampai sekarang belum ada hasilnya, Mas. Sebenarnya anak saya itu dijanjiin peran utama film horor, Mas. Film horor? Iya, Mas, iya. Judul filmnya apa, Bu? Yang judulnya Penghuni Kuntilanak yang di Pohon Jamblang, Mas. Tapi pas lagi casting, Mas Yuya disuruh jadi suster rebahan. Castingnya jadi suster rebahan? Habis disuruh rebahan, malah disuntik sama manajernya. Katanya sih adegan dokter-dokteran, Mas Yuya. Adegan dokter-dokteran? Iya. Oke, tapi sampai sekarang belum main film? Belum. Oh. Casting melulu
nggak jadi main-main film juga. Aku juga mikir sih. Iya, ya udah. Saya bangunin, Bi. Aduh. Casting mulu, nggak main-main nih. Kagak, oke. Saya itu 1 sampai 3 kembali seperti semula Ibu. 1, 2, dan 3. Ada hasilnya nggak? Ada hasilnya nggak? Sampai sekarang belum ada hasilnya, Mas. Sebenarnya anak saya itu dijadiin peran utama film horor, Mas. Film horor? Iya, Mas, iya. Judul filmnya apa, Bu? Yang judulnya Penghuni Kuntilanak yang di Pohon Jamblang, Mas. Tapi pas lagi casting, Mas Yuya disuruh jadi suster rebahan. Castingnya jadi suster rebahan. Habis disuruh rebahan, malah disuntik sama manajernya. Katanya sih adegan dokter-dokteran, Mas Yuya. Adegan dokter-dokteran? Iya. Oke, tapi sampai sekarang belum main film? Belum. Oh. Casting melulu, tak taunya anakku nggak jadi main-main film juga. Aku juga mikir sih. Iya, ya udah. Saya bangunin, Bi. Aduh. Casting mulu, nggak main-main nih. Kagak, oke. Saya itu 1 sampai 3 kembali seperti semula Ibu. 1, 2, dan 3. Ternyata Ibu lebih parah lagi sama Bapak. Nggak mungkin, Pak. Aku parah sama Bapak. Itu buktinya. Kamu jual anak saya. Aku tuh capek, Sari tuh capek. Dari kecil Sari selalu ngeliat ayah, mama berantem terus. Sari tuh capek. Dari kecil Sari terus selalu nurutin apa yang papa dan mama mau. Sari kurang apa lagi sih? Sari capek banget. Sari. Kok aku didorong? Nanti ketiban. Tadi. Sari. Sari, ya ampun. Kemana lagi Sari? Sar. Udah. Sari. Berhenti. Kemana sih lo, Sar? Please. Berhenti ngejar Sari. Ngapain lari-lari? Sari. Stop. Pak. Ngapain, Sari? Iya, Bisa berhenti nggak? Mundur. Udah. Mundur. Bapak nggak tahu Mundur. ini semua. Ya, Sari. Aduh. Sari. Mundur. Ibu mundur. Sari tuh capek. Sabar, Sari. Apa sih kurang Sari? Apa? Iya. Aku lighting mahal-mahal, Sari. Maafin Mama, Sari. Mundur. Arbi, tenangin, Bi. Oke, Sari dengerin suara saya. Ini gua ada di atas ini, Bi. Tenang dulu. Maju kamu, bentar lagi maju, dikit maju. Maju bentar. Sambil tahan emosinya, tenangin. Dengerin suara saya, cuma suara saya. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, atur nafasnya, atur pola emosinya. Lebih tenang, lebih nyaman. Sekarang simpan bendanya pelan-pelan. Oke, secara pelan kamu duduk di sebelah kanan kamu. Oke, lama. Aduh, Relax. alhamdulillah. Oke. Maafin Bapak ya. Maafin Mama, Sari. Maafin Mama saya. Mama saya Sari. Ini orang tua kalau egois tuh begini akhirnya. Pengaruhnya sama anak. Orang tua nggak mikir, mereka saling memajukan ego masing-masing. Padahal anaknya yang akhirnya tersiksa. Sari pengen bebas kayak anak-anak lain. Udah. Kalian maaf-maafan, peluk-pelukan. Pak, maafin Pak. Dah, kalian juga Bapak Ibu jangan begitu. Jangan memaksa kehendak. Bahaya buat kesehatan mental anaknya. Iya, pasti. Ya udah, mungkin lain kali Sari kalau udah tenang bisa cari jodoh di sini lagi ya, Arbi Tegor ya. Iya. Ya, udah ya. Udah kita lanjut. Kalian udah bertiga aja, kita lanjutin cari jodoh di dalam ya. Iya, Mas ya. Yuk, Bapak sana sama Sari deh. Beresin dulu Pak, Igor. tenangin dulu Sarinya. Bapak sini sama anaknya, Pak. Bapak sama anaknya dulu sana. Sorry Eki, Anggi. Tadi Sherry ada masalah sama kakak tirinya. Sari nggak dapat restu dari orang tuanya. Iya, masih ada kamu kan, oke. Anggi sama Eki ya. Nih lanjut nih, Eki bersedia lahir batin nggak nih kamu sama dia nih? Kalau saya sih jujur mau Mas ya, saya bersedia. Emang dari awal saya emang ngeliatin dia mulu. Udah suka? Oh, lihat dia. Oke. Emang kamu yakin terima aku apa adanya? Yakin 100% yakin. Coba. Nah, ini senang nih. Saya paling senang kalau udah akhirnya jodoh nih. Gak ada gangguan lagi. Kenalan dari awal.
Sebentar Mas Oya, saya pengen jujur sesuatu men. Aku dulu. Aku mau jujur sama kamu. Oh, kamu mau jujur juga? Iya. Nggak, tapi aku dulu. Aku dulu. Oh, saling mau jujur, saya senang nih. Orang yang Dia harus menerima apa adanya. Serius aku dulu. Ladies first. kayaknya suatu hal yang wow gitu ya. Penting juga. Oke. Oke, Ya. ladies first. Ya udah. Aku mau jujur sama kamu. Ya. Kalau aku udah pernah nikah. Gak masalah Mas Oya. Kalau kamu nggak mau nerima Bener, aku, kamu mau cari yang perawan nggak apa-apa. Aku mundur. Enggak. Aku fix mau sama kamu. Serius. Tapi aku pengen jujur juga sama kamu. Sebenarnya aku udah pernah nikah juga. Dan aku udah punya anak 2. Dengan situasi udah kayak gini, aku jujur ke kamu. Kamu yakin gak mau berubah pikiran? Aku yakin. Aku masih mau sama kamu. Sama-sama pernah nikah, saling mencintai dan saling menerima nih. Ya udah cocok udah. Adanya. Santai. Sebentar Mas ya. Sebentar Mas ya. Ada sesuatu yang saya pengen kasih ke dia. Oke, silakan. Kamu tunggu ya, jangan kemana. Iya. Jangan lumbat ya. Jangan lumbat ya. Wah, jodoh nih cuy. Nih, ini baru gentle, ganteng, ya kan? Berani jujur, ya kan? Ini ada sedikit buat kamu. Wah, serius buat kamu. Buket uang lu, bukan bunga lagi. Jadi berjodoh nih ya? Iya, Berjodoh Mas Oya. Terima apa adanya. Udah, buruan ke atas. Selamat. Wah, ini baru nih. Ya udah, oke. Mereka sama-sama sayang ya, oke. Semoga kandidat selanjutnya berjodoh ya. Maksudnya dipanggil. Iya, ini gue nggak bisa buka. Kok nggak bisa? Ada apa sih kok jadi kunci ya? Jangan dikunci dong, gimana sih? Buka! Nah ini kok nggak bisa dibuka? Ini yang mau dibuka di luar tapi kan susah. Hei, buka! Ini gimana sih? Hei! Buka, ada apa sih? Kok kunciin gue, gimana sih? Gimana sih? Tadi di... Siapa nih? Ada yang gembok, nggak tahu. Gembok lah. Kita digembok dari luar. Gimana sih Citra? Ada yang ngegembok, gue nggak tahu. Biasa, gue manggilin Biasa. Gue pikir lu yang iseng lu doang ya? Edo enggak. Nggak apa-apa kan? Ini ada yang mau sabotase gue nih. Kita nggak bisa keluar. Awas kalau sampai ada yang dalangnya. Ini siapa ngelakuan siapa? Jangan bini gue nih yang nggak mau ketemu cewek-cewek gue. Lah ini cowok-cowok pada kemana nih? Hah? Kok nggak ada besutannya? Ini cowok-cowok pada kemana? Hah? Tacap katanya tacap. Kok hilang semua? Ini mau mulai syuting gak sih? Jangan bercanda dong ah. Kok bersih? Masa cowok lebih lama pada cewek? Cewek Make udah upnya bener aja sih. Hah? Bete gue jadinya. Selalu begini. Oh ini ruang make up cowok nih. Lah, digembok juga ini. Legis. Tadi juga dari luar orang di sana. dalam. Di ruang host juga diginiin. Ada. Ya sabar. 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 Bukan. Ini kenapa pada di sini? Mas Uya tuh pada di sini tuh. Digembokin. Lu semua di dalam ngapain
sih? Tadi kita disuruh make up, Mas. Ah. Dimasukin sini, habis itu kita dikunci. Yang dulu siapa? Kita nggak tahu, Mas. Dia ngomong kita kru sih. Wah, pakai seragam nggak? Enggak. Pakai ID card nggak? Ya nggak mungkin orang ATV kan ganteng-ganteng, cakep-cakep, pakai seragam. Lu bodoh juga sih, mau aja suruh-suruh. Teman saya ada yang pingsan, Mas. Ah, ada yang pingsan. Air. Kalau sampai ketahuan orangnya, gue tuntut bener nih. Udah sadar belum tuh? Udah aman, udah sadar tuh, udah. Udah, duduk, semua duduk. Udah bangun tuh, udah bangun. Minum. Udah, coba tolong security di sini telusuri siapa pelakunya. Ini menghambat syuting banget, ya. Kasihan juga kandidat disekep, bukan cuma kandidat, saya juga tadi disekep di ruang di dalam, bayangin. Kasihan nggak? Lo nggak apa-apa yang nomor 10 nggak apa-apa nih? Ya udah, sesek lah, satu ruangan kecil. Iya, 30. Tadi aja aku juga disekep, aku digembok juga. Aku juga kan nggak bisa di ruang ketutup. Ya. Kita lanjut acaranya ya. Coba minta fishball. Udah gue kasih nama cowok-cowok, disekap. Udah deh, kita ambil cowok-cowok nih. Yuk, oke. Fishball. Ya, kocok yuk. Nih, buat kandidat cowok nih ya. Berdoa semuanya. Loh, kok penuh lagi? Tadi perasaan udah ada yang dapat juara 1, kok penuh lagi? Hah? Coba. Coba absen, lihat absennya. Berarti ada penyelundup 1 nih. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, semua nomornya penuh. Hah? Cocokin namanya, ini ada foto. Coba cocokin namanya. Coba. Satu namanya siapa? Loh. Surya ada, Mas. Bukan, Mas, harusnya 13 bukan Surya. Nggak ada, Mas. Ini penyusup nih, coba turun. Coba. Lu ngapain nyusup jadi peserta, cuma mukanya jadi rambutnya disama-samain kayak gua? Lo peserta? Bukan. Nih jajan lo yang ngerjain kita nih tadi. Iya, tadi. Kita ya tadi. Coba, apa? Lo bener yang lakuin ini lo? Iya. Kenapa lo ngelakuin ini? Saya pengen ikut garis tangan. Ya daftar dong, jangan kayak begini dong. Karena udah daftar dari dulu, nggak pernah masuk ya. Saya udah usaha sih nggak bisa masuk. Ini waiting listnya emang padat, ribuan orang yang antri ke sini. Hah? Kok bisa? Kenapa lo gitu? Ada yang ganjel nih kalau masuk sini. Kok sama? Lo namanya Surya benar? Iya, Surya. Gue dong Surya Utama. Ini Surya siapa? Surya siapa kamu? Surya Pertama. Saya Surya Utama. Saya Surya Pertama juga. Alasan saya karena saya ngefans sama Mas Uya. Terus? Jadi lo ikut garis tangan karena ngefans sama gue? Iya, beneran saya ngefans sama Mas Uya. Nggak percaya orang ngefans sama gue. Biasa orang yang ngefans sama gue tuh cewek-cewek. Dari dulu saya ngefans sama Mas Uya. Kalau emang lo ngefans sama gue, coba buktinya apa? Gue tanya. Ini ada bukti saya nih. Lihat di HP saya, ada bukti-buktinya. Apa? Coba kasih ke itu, ke panitia. Coba putar apa yang di video dia, coba. Pengen tahu ngefansnya kayak apa, coba.
Coba lihat. Dulu Mas Uya jual pisang goreng kan? Iya. Ya saya terinspirasi jual pisang goreng. Doain gue biar laku Lu lihat saya jual pisang goreng. Nama apa? Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng tuh. Lo niru-niru mirip kayak gue gitu mukanya? Karena ngepet. Rambut juga biru sama? Iya sih. Karena biar kayak Mas Uya. Terus usaha pisang lo gimana? Bangkrut. Stiker. Kalau gue nggak bangkrut, gue tutup doang. Gara-gara anak saya dulu masuk TV, jadi saya ngurusin. Terus apa juga foto bukti-bukti lo ngefans sama gue? Ini, jual beli mobil klasik. Mana fotonya? Ada ini. Ini lo jualan apa lo punya nih? Jualan, walaupun saya nggak bisa caranya ngejual, tapi saya terinspirasi. Oke, tapi lo ngerti mobil klasik? Enggak. Itu namanya mobil apa tadi? Oplet. Itu Chevrolet, ada Mini Cooper, ada Porsche lama. Ya pokoknya saya taunya mobil klasik aja. Oke, terus udah gitu lo menyusup jadi masuk gimana jadi? Ya mau nyari jodoh Mas. Nah, Mas Uya juga kan dulu nge-rap. Iya betul. Walaupun kata orang-orang suara Mas Uya jelek, seperti kami kejepit. Tapi Mas Uya suaranya nggak jauh beda 11-12 sama Eminem. Eminem. Ya, grup Amerika. Grup Amerika. Eminem. Ya itu. Waduh. Coba kalau lo bisa nge-rap coba. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku, memang sudah tiada rasa. Rapnya coba. Sudah lupakan saja semua. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada. Yang senang-senang kita. Oh ya. Mirip ya. Oke, coba nge-rap ya. Sudah lupakan saja semua cinta yang pernah ada, yang pernah singgah sirna telah berlalu. Mirip ya? Iya. Jangan-jangan adiknya Mas Uya. Ini gue nggak punya, coba telepon bokap gue ini nggak punya anak kembar kan ya? Hah? Tapi satu hal yang nggak bisa saya ikutin cara Mas Uya nih. Oh, apa? Dapetin istri cantik soleha seperti Mas Uya. Kayak Astrid gitu? Kayak Astrid kayak Bunda. Iya. Saya nggak bisa deh. Nggak bisa? Nggak bisa jerah. Jadi nggak bisa lo? Nggak bisa. Makanya nyari jodoh di sini? Iya, makanya saya ikut kontesan garis tangan Mas Uya. Oh. Makanya lo harus belajar hipnotis kayak gua. Ada cewek, Gendam. set bakar, set langsung kepincut. Iya, si Astrid tuh korban hipnotis gue. Iya kan? Bener gak? Oke. Terus jadi lo tujuan ke garis tangan biar dapet cewek cantik kayak gua? Iya. Oke, gue izinin kalau gitu. Makasih Mas Uya. Tolongin Mas Uya ya. Apa sih pegang-pegang perut gua? Gua masih penjaga. Jodoh. Tolongin dong Mas Uya. Ya lo fans gue, tapi jangan dilecehkan guanya dong. Saya mau ikut jodoh nih, ikut cari jodoh nih Mas Uya. Ya udah gimana? Tapi ada aturannya gimana dong? Tanya sama ini dong. Mas, tolong Mas, izinin Mas Uya. Aduh. Gue jadi gak enak nih, mana nih? Gak enak nih gue. Hah? Mas, tolong Mas. Iya, udah kita voting deh. Bi, coba Bi gimana Bi? Saya sih kasih kesempatan aja Mas Uya kayaknya. Iya. Dia sampai berutur-utur gini nih. Kasih Mas Uya, Mas Uya. Ya udah gini aja. Gimana Tigor? Oh, saya nggak aja. Enggak yes. Ya udah, gue punya hak prerogatif sebagai host memutuskan dia ikut apa enggak. Dengan ini, saya sebagai ketua sidang garis tangan menggunakan hak prerogatif saya memutuskan yang merupakan hak istimewa dari saya sebagai ketua sidang garis tangan memutuskan bahwa saya mau ikut jodoh nih, ikut cari jodoh nih Mas Uya. Ya udah gimana? Tapi ada aturannya gimana dong? Tanya sama ini dong. Mas, tolong Mas, izinin Mas Uya. Aduh. Gue jadi gak enak nih, mana nih? Gak enak nih gue. Hah? Mas, tolong Mas. Iya, udah kita voting deh. Bi, coba Bi gimana Bi? Saya sih kasih kesempatan aja Mas Uya kayaknya. Iya. Dia sampai berutur-utur gini nih. Kasih Mas Uya, Mas Uya. Ya udah gini aja. Gimana Tigor? Oh, saya nggak aja.
Enggak yes. Yaudah, gue punya hak prerogatif sebagai host memutuskan dia ikut apa enggak. Dengan ini, saya sebagai ketua sidang garis tangan menggunakan hak prerogatif saya memutuskan yang merupakan hak istimewa dari saya sebagai ketua sidang garis tangan memutuskan bahwa saya mengizinkan Surya untuk mengikuti garis tangan. Dok. Gak boleh diganggu-gugat ya. Ya udah, nggak usah pegang-pegang. Oke, yaudah. Sekarang ini, kamu di sebelah sini. Kriteria cewek seperti apa nih yang lo pengen? Seperti Bunda Astrid. Pak Surya. Kagak ada yang pakai hijab di sini. Nanti kasih hijab nanti. Yang cantiknya sama kayak Astrid? Ya, putih, bersih, soleha, baik. Seperti Bunda Astrid. Tapi galak juga dia, galak. Apa-apa galak, yang penting cantik. Iya, lo siap dikintilin terus tiap hari? Siap. Gue mah nggak siap. Ya udah, sekarang silakan yang suka sama Surya, siapa tahu rezeki sampai kayak gue dan berasa mirip istri gue, berdiri. Tuh, cantik loh. Tapi emang ya, muke pas-pasan kayak begini emang hokinya cakep ya. Ya. Oke, silakan turun. Oke. Dah. Namanya siapa nih yang sebelah kamu, namanya siapa? Siska. Kerjaan sehari-hari apa? Modeling. Kalau kamu? Mena. Sehari-hari? Endorse. Oh, selebgram. Kalau kamu nama? Rati. Kerjaan sehari-hari? Mahasiswi. Oke, ya udah. Oke. Nah, ini kamu roknya emang tercapek-capek begini apa gimana? Lagi modelannya. Oh, lagi modelnya ya, ada kayak kordennya ya. Kayak close the korden ya kan? Oke. Fashion ya. Ya, oke. Dah, lo pilih 2 di antara 3 ini, Sur. Mas Surya gimana? Menurut Mas Surya aja, saya mau ikut aja. Lagi Mas, kan nyari jodoh lo. Seperti Bunda Astrid, menurut Mas Surya gimana? Coba lo lihat aja sini. Ini. Satu, terus. Oh, sirik ya? Siapa lagi? Ini siapa? Gue yang jasa gue nggak bayar gue. Marah-marah kayak nenek-nenek, ngapain? Gak usah belaga bego deh lu. Lu siapa? Kalau sama gue nggak ingat lo sama gue. Nggak kenal Mas Surya. Tuh, lo siapa? Siapa coba? Dia udah pakai jasa gue nggak bayar gue. Jasa lo? Lo marah-marah siapa ke dia? Pacar, istri, apa siapa? Gue Tria, jadi dia tuh pakai jasa gue buat skripsinya dia. Tapi dia nggak bayar sampai sekarang. Nggak bayar? Terus? Dia kabur gitu aja. Terus lo dipacarin? Najis gue pacaran sama dia. Gila, bukan kayak gitu. Masa iya gue pacaran sama dia? Jadi lo udah lulus kuliah apa belum? Belum. Belum. Lo kuliah muka lo kayak lo? Iya. Hah? Jadi pakai jasa buat skripsi? Iya, belaga lupa lagi lo. Bayar gue, nggak inget lo. Kan saya belum sidang Mas Surya. Ya gue nggak mau tahu. Jasa gue udah lu pakai. Nama lo siapa tadi? Nama gue Tria. Tria, tapi bukan pacarnya? Bukan, najis banget gue pacaran sama dia. Dia lagi mau bayar bikin skripsi? Iya, tuh jokinya. Lo? Yaudah sini deh. Mana laptop lo? Hapus skripsinya sekarang kalau lo nggak ada duit. Yaudah gue ambil laptopnya dulu. Gimana sih Mas Surya? Mana laptopnya? Ya, nggak jadi. Hapus datanya sekarang. Laptop ini apa? Lobet belum. Banyak alasan lo. Alasan lo. Ya kenapa laptopnya ngebanting? Orang datanya ada di harddisk. Sini harddisknya juga. Laptop gue ngebanting. Nggak usah gaya-gayaan jadi orang. Agak modal lo Surya. Udah pakai jasa orang, nggak dibayar. Oke, Gor, coba Gor, lihat Gor, Tigor.
Ini Tria juga segitu emosinya, jajan dia apa menjalin atau memendam rasa apa gimana gitu? Najis banget Mas Uya gue sama dia. Sebentar, boleh saya minta singing ball? Singing ball. Tria, coba maju ke depan. Agak maju lagi. Apa yang Digo rasakan? Sebentar Mas Uya, agak-agak. Jadi gembanya ini menyesuaikan Trianya. Saya melihat getaran Tria ini selain ada rasa emosi, ada juga getaran sayang. Gue sama Surya, lo banget. Itu Mas Uya yang saya dapatkan. Getaran sayang? Ya Mas Uya. Lo ada perasaan sama Surya? Najis Mas Surya. Najis. Masa gue sama dia? Jadi aneh sama-sama namanya sama gue ya. Tahu Kak, ngomong-ngomong najis dulu bini gue juga bilang najis ke gue. Tapi gue bilang najis juga. Punya nikah. Najis, nanti juga jadi istrimu sayang. Oke, Bi, langsung. Oke, boleh minta kursi? Kursi chair, kursi chair. Kursi chair. Oke, Tria silakan duduk sini. Oke, Tria sini duduk. Oke, sekarang kamu lihat di depan kamu ada jam bergerak ke kiri dan ke kanan. Buat kamu rasakan semakin nyaman dan semakin rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan nanti siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu. Oke? 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Apa hubungan lo dengan Surya? Saya tuh teman kampusnya Surya, Mas. Saya awalnya mau bantuin Surya ngerjain skripsinya dia. Karena saya suka sama Surya dari semester 1. Wah, Pak. Bener kan? Ya lo suka sama Surya? Saya seneng banget bisa deket-deketan terus sama Surya. Malahan saya ngerjainnya di kosannya dia, Mas. Nah, maksudnya lo macem-macem dong? Harapan saya juga dimacem-macemin Mas Uya sama Surya. Tapi boro-boro saya lagi ngerjain skripsinya dia malah tidur. Waduh. Terus lo perasaan lo gimana? Lama-kelamaan saya ngerasa kayak manusia bodoh. Akhirnya saya tarifin aja biaya buat kerjain skripsinya dia. Oh, jadi lo awalnya suka, tapi dia nggak ngapa-ngapain lo, nggak suka sama lo juga, akhirnya lo tarifin? Iya. Dan dia nggak bayar? Nggak bayar sampai sekarang. Oke. Ya udah Bi, bangun Bi. Oke, Tria. Saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula dalam kesadaran normal kamu seutuhnya. 1, 2, dan 3. Surya, lo nggak boleh gitu. Jangan manfaatin orang. Iya, kasihan tuh. Udah berharap tuh sama Surya. Bayar. Banget lagi. Bayar. Jasa gua bayar. Jasa gua dari siang sampai malam gue. Itu lo yang buat skripsinya tuh? Iya, gue yang bikin siang sampai malam gak tidur gua. Dia enak-enakan malah tidur. Wah, parah sekali. Oke. Nah, itu nggak boleh begitu. Lo PHP-in orang, menjanjikan orang segala macam. Itu namanya tuh joki ya. Orang suruh bikinin skripsi. Lo kan calon penerus generasi bangsa. Gimana nanti lo kalau misalnya jadi sarjana? Ini sarjana palsu dong. Iya kan? Gak boleh curang begitu. Udah melanggar hukum. Bener tuh Mas. Dramain dia. Ya lo juga sama, lo ngebuatin skripsi dia juga nggak boleh. Ya. Namanya joki tuh. Ngerti ya? Dah, gini. Ini data udah hancur, sekarang ya udah mau gimana lagi? Lo juga skripsinya udah nggak bisa juga dipakai kan? Nah, lo ulang buat sendiri dari baru, ya. Lo nggak dapat duit, lo juga nggak dapat duit, udah pas, impas, ya. Dah, lo pergi deh, dah. Impas, dah. Udah taruh laptopnya, udah. Sekarang Surya masih lanjutin kan nih, cewek-cewek masih mau lanjut kan sama Surya nih? Nah, sini Surya. Arbi coba, sini karena Arbi, nih. Nih, Arbi coba, Bi. Sini, lo sini. Surya, sini.
Gimana? Cewek-cewek udah nggak mau sama Surya nih? Udah nggak mau sih, Mas. Nggak apa-apa lah, Mas. Hah? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya lu mau, masih mau? Iya, ya walaupun dia pakai joki ya nggak apa-apa. Ih, kenapa sih? Kenapa lu mau sih dia suka-suka gue? Kenapa lu? Lu nggak masalah perbuatan Surya nih buat cewek pakai joki? Ya, nggak masalah. Banyak kok orang kayak gitu. Ya, saya lihat sih auranya bisa sukses kayak Mas Surya. Oh gitu? Iya, emang benar. Oke. Tapi itu pilihan pribadi masing-masing sih, kita harus hargain. Tapi kalau gua nggak mau nih model-model kayak dia nih. Ya, oke? Ya, oke. Jadi gimana sekarang Surya nih? Lo pilih 2 cewek deh, oke? 2 cewek deh, lo pilih dulu. Satu itu. Terus satu lagi lo pilih yang mana? 2, yang itu nggak mau. Siapa juga yang mau? Apalagi? Yang demo. Yaelah, Mas, apa lagi sih, Mas? Ada belum Boykot Surya. Boykot Surya gua apa Surya dia nih? Coba aja deh. Hah? Surya lo sini, lo punya musuh nggak? Tadi Surya. Gua mah nggak ada musuh. Lo nih, ada boykot Surya. Ya udah coba deh lihat. Coba lihat coba. Surya, keluar lo. Ini rame-rame Surya. Lo tuh pas itu. Pas Uya kali. Tuh, wah, Surya ini bukan Surya gua orang. Gua kan belum. Oh iya, ini Surya penipu, Surya. Ini kayaknya Ini apa-apaan nih? Ini apa-apaan nih? Lu nggak pantas jadi ketua RW. Sini. Ini apa-apa? Si Surya siapa, Pak? Bukan Surya saya. Jadi ya, Emang kenapa? Ada apa, Pak? dia telah melakukan perbuatan curang. Bukan. Curang gimana? Lu kok campur-campurin tuh. Mas. Curangnya gimana? Dia memberikan uang kepada warga dengan memberikan Janji-janji? Iya. Kasih uang suruh milih? Betul. Nggak boleh, ini money politik nih. Itu yang gua ajarin sampai sekarang tuh. Jangan sampai orang mau dikasih duit cuma disuruh milih. Gak bakal pikiran rakyat orang kayak begini. Usir aja dia, usir. Apalagi kecurangannya? Dia memberikan black campaign dengan... Beli kompen? Iya. Beli campaign? Beli campaign, Pak. Betul. Jangan gimana caranya? Nggak mas, bohong mas, dia ngarang-ngarang cerita nih. Bohong saya. Lu nggak usah bohong lu. Iya. Bukti-buktinya apa? Black campaign-nya apa? Black campaign-nya, Ah. dia memberi menyebarkan berita hoax dengan... Lu jangan kadang-kadang. Iya. Dasar penipu lu. Tapi dia menang nih. Karena money politik. Betul. Iya. Wah, nggak boleh gini nih. Dasar penipu lu. Nggak Lo pantas jadi ketua lu RW itu mau ngapain sih? Kalau dengan caranya begitu nggak benar. Hoaxnya apa aja hoaxnya? Jadi dia memberikan kabar bahwa kandidat yang di sini, ya, yang lain, calon lain, ya KDRT lah, suka bermain, suka cewek, itu yang diberitakan. Padahal enggak. Padahal enggak. Padahal lu yang KDRT. Bukan nggak pantas lu jadi RW di sini. Ya. Ayo sikat dia. Katanya dia. Bakar aja, bakar. Ya. Foto suara ini nggak sah. Bakar aja. Bakar. Minta apa? Kacau nih. Lo nggak boleh gitu. Iya, Mas Surya. Kalau mau jadi ketua RW atau mau jadi apa, mau pejabat, jangan money politik. Jangan ngasih orang uang untuk milih. Ya, biar lo tunjukkan apa aksi lo, apa visi lo, biar orang milih. Ya, maaf, Mas. Contoh nih gua. Udah nggak zaman orang ngasih duit. Ya. Oke. Dah, warga udah nanti pemilihan ulang aja. Nah, orang kayak gini nggak usah dimasukin lagi, harus jurdil. Iya. Ya. Awasi kalau ada orang-orang ngasih uang, apalagi serangan fajar zaman sekarang ya. Ya, apar. Semprot, Pak. Jadi dia memang sudah berusaha, Pak. Iya tuh. Awas, Pak. Udah, masuk.
masuk lagi, masuk. Dah, yang lain warga pulang. Lo masuk lo. Beresin tuh. Jadi banyak apa? Udah nggak zaman sekarang orang money politik tau nggak? Wah, gila kacau. Ini orang yang model begini nih, nggak boleh terjun ke politik nih. Parah curang. Politik kotor, politik uang, black campaign. Sekarang tuh nggak zamannya lagi orang mau masuk ke politik, mau nyalonin diri jadi ketua apapun, pakai bayar orang. Ya, apaan tuh? Jelek-jelekin orang. Udah, tolong baca gor nih Surya nih. Iya Mas Surya. Baru sebentar belum apa udah banyak masalah. Curiga nih gue sama orangnya begini. Gue pengen melindungi semua kandidat cewek-cewek di sini. Dapat jodoh yang bener kan? Iya kan sayang? Coba Gor, baca Gor. Maju sini. Surya. Sebentar ya. Saya akan baca kamu. Loh. Kenapa? Ada suaranya. Kok ada suaranya? Iya. Loh. Tuh, lihat. Nggak mungkin ini rusak. Gak bisa lo mau mirip-miripin gua. Coba. Ini ada. Sebentar. Coba gue. Mas Uya ada. Ada gue. Sebentar. Loh, kok mati? Hilang. Artinya apa nih Gor? Artinya apa Gor? Gini, saya kalau dari energi ini, saya lihat si Surya ini hidupnya sangat kusut. Sampai simbol saya nggak ngeluarin suaranya, Mas Bro. Wah. Jadi kusut benar? Kusut. Bukan mukanya doang yang kusut? Bukan. Kehidupannya, kelakuannya sehari-hari pun kusut gitu. Coba Bibi, relaksasi Bi. Oke. Ayo Sur. Ayo Surya duduk Sur. Oke nyender. Oke sambil nyender sekarang. Sekarang fokus ada titik merah di depan kamu. Entah kenapa titik merah tersebut makin lama tuh makin membesar. Oke, lebih besar dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi ketika kamu melihat titik merah tersebut, makin lama membuat mata kamu menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Dan biarkan fokus tersebut menjadikan seluruh tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi nanti tetap buka matanya. Dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Surya mau tanya, lo kerjaannya apa sih? Kerjaannya aslinya serabutan. Serabutan? Ya, apa aja saya kerjain. Apa yang lo kerjain? Ya, yang penting dapat uang Mas Surya. Saya ini mahasiswa abadi Mas, nggak lulus. Jadi lo mahasiswa udah berapa tahun? Saya udah 11 tahun Mas. 11 tahun. Makanya saya suruh... Lo kuliah apa nyicir KPR? Kayak gua dong, kuliah di 3 tempat. 4 tahun kelar. Iya kan? Coba. Terus lo nyuruh Tria bikin skripsi itu kenapa? Saya suruh si Tria bikin skripsi soalnya selain buat nyari kerja, titel sarjana bisa membuka peluang untuk dapat jodoh orang kaya, Mas. Oh, alah. Tadi saya mau beli ijazah, Mas. Cuma takut ketahuan seperti yang di luar sana, Mas. Oh ya, sekarang udah beli jasa udah nggak bisa ya? Oke, nggak boleh. Perbuatan melanggar hukum. Terus, lo emang pengen jadi ketua RW apa gimana? Iya, masalah ketua RW emang saya jual rumah orang tua saya, Mas, buat modal kasih-kasih ke orang supaya milih saya, Mas. Wah, ini dia nih. Hari gini tuh orang-orang yang minta dipilih karena bayar itu udah jangan dipilih lagi, udah masa lalu, ya. Dia nggak bakal mikirin rakyat, mikirin cuman kalau udah jadi gimana caranya bayar utang, bener nggak? Kembaliin modal. Pilih bener-bener yang emang baik hati dan bantu rakyat. Terus, lo mau jadi ketua RW itu karena apa? Kalau saya mau banget jadi ketua RW karena di daerah rumah saya banyak pabrik. Kalau saya jadi RW kan rencananya tiap bulan saya mau tarik iuran 5 juta. Oh, lo mau per bulan. Mau malak-malakin pabrik dong? Lumayan, Mas, pendapatannya, Mas, kalau itu, Mas. Satu pabrik 5 juta? Iya, 5 juta per bulan. Terus, lo emang pengen jadi ketua RW apa gimana? Iya, masalah ketua RW emang saya jual rumah orang tua saya, Mas, buat modal kasih-kasih ke orang supaya milih saya, Mas. Wah, ini dia nih. Hari gini tuh orang-orang yang minta dipilih karena bayar itu udah jangan dipilih lagi, udah masa lalu, ya. Dia nggak bakal mikirin rakyat, mikirin cuman kalau udah jadi gimana caranya bayar utang, bener nggak? Kembaliin modal. Pilih bener-bener yang emang baik hati dan bantu rakyat.
Lo mau jadi ketua RW itu karena apa? Karena saya mau banget jadi ketua RW karena di daerah rumah saya banyak pabrik. Kalau saya jadi RW kan rencananya tiap bulan saya mau tarik iuran 5 juta. Oh, lo mau per bulan. Mau malak-malakin pabrik dong? Lumayan mas, pendapatannya mas kalau itu mas. Satu pabrik 5 juta? Iya, 5 juta per bulan. Kalau saya nagihin pabrik kan saya bisa ganti rumah orang tua saya mas. Yang lo jual? Ya. Nah sekarang rumah orang tua lo dijual? Iya? Iya. Terus? Tapi saya sekarang bingung gimana cara balikin rumah orang tua saya mas. Nah, itu dia yang sering terjadi tuh. Orang pada milih pinjem-pinjem duit buat nyalonin jadi apapun, giliran nggak jadi stres. Kalau jadi, dia nggak bakal mikirin rakyat. Akhirnya cuma mikirin caranya buat dia balik modal dan bayar utang, bener nggak? Betul, betul. Terus kalau lo kepilih gimana? Rencananya apa? Kalau saya terpilih mah, saya mah bodo amat sama warga. Kalau jalanan rusak minta dibenerin, saya suruh aja warga patungan. Kemudian saya sudah Gila banget. Nggak bisa. Kayak begini nih jangan ditiru nih ya. Lo beneran ngefans sama gue? Bukan mas, saya sebenarnya ngefansnya sama Raffi Ahmad. Terus? Jadi nggak ngefans sama gue? Nggak, ya enggak lah, kayak nggak ada artis lain aja di Indonesia. Jadi sama Raffi Ahmad? Iya, sama Raffi Ahmad. Kadang-kadang saya juga suka nyesel mas, muka saya mirip Uya Kuya. Oh, kenapa? Karena kan artis Uya Kuya itu nggak tampan mas. Ya. Parah banget nih. Oke, yaudah, ada Dewi. Nyesel gue ada kesempatan sini, tau gitu tadi kalian-kalian aja. Kembalikan parikan ketiga sama dulu aja. Aduh, Surya. Mas, saya nggak mau mas. Nah, sekarang, dah, lo gue diskualifikasi. Lah, nggak mau amas ya? Saya mau. Yang tanya deh, cewek-cewek masih mau nggak sama cowok? Nggak mau lah, saya nggak mau, nggak, udah. Nggak mau kan? Nggak. Udah, gue diskualifikasi lo, out. Iya bagus mas. Dah. Siapa kamu? Mawar. Mawar. Mawardi mas. Oh namanya apa? Mawar. Mawar. Cowok namanya Mawar. Mawardi. Oh Mawardi. Terus lo ngapain? Dia anak kurang ajar mas. Kenapa? Udah ngambil uang salon saya. Oh kamu punya salon? Iya. Lo siapanya dia? Saya bosnya dia. Dan dia? Mau mas, bukan mas Uya, bukan. Jangan kayak gitulah. Uang gua kemana? Dia ngambil uang salon saya mas. Terus dia kerja di situ? Iya. Jadi apa dia? Jadi suka pangkas-pangkas rambut. Terus? Tuh, lihat deh, rambut birunya juga dari salon saya mas. Ih parah banget. Saya beli di luar. Yang betul lu masa bohong. Ampun. Tiap kali juga suka gonta-ganti rambut dia tuh. Dari salon saya. Ih, nggak tahu malu banget tuh jadi orang ya. Ampun. Balikin duit gue sekarang atau enggak gue laporin. Besok. Sekarang nggak ada duit. Cepetan balikin. Ya, ampun. Balikin. Kamu di luar, urusan di luar. Balikin. Ampun. Kena prank gua. Apa sudah dikunciin? Dikerjain, ternyata dia nggak ngefans sama gua juga. Iya, ngefans sama Raffi Ahmad. Kalau gitu kan cowok-cowok yang lain aja ya nggak? Ya udah deh, gua minta maaf ya. Ya, cewek-cewek juga minta maaf ya sayang ya. Ya, oke. Ya udah. Kalau begitu guys, itulah namanya kehidupan, ya kan? Kadang-kadang kita ingin menjadi orang lain, ya, tapi akhirnya ya kita melakukan hal yang tidak seharusnya. Mendingan jadi apa? Jadi diri sendiri.